Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sama Dewi dari Departemen Teknologi Informasi dengan nilai C 5021111. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait praktikum sistem basis data modul 1, yang mana saya mendapatkan soal ITA 1 yang berisi terdapat sebuah perusahaan jasa ekspedisi milik Solo yang ingin memperbarui sistem pendataan perusahaan mereka. Lalu Stevie sebagai seorang developer diminta untuk membuatkan sebuah web app untuk perusahaan tersebut. Dan Solo itu meminta Stevie untuk membuat fitur yang bisa melihat pengeluaran dan pemasukan, total pengiriman barang, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, dan kendaraan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena Stevie masih baru sebagai developer, dia mengalami kesulitan saat ingin membuat database-nya. Stevie lalu meminta bantuanmu yang merupakan mahasiswa terbaik di mata kuliah sistem basis data yang sudah diakui di seluruh kampus untuk membantunya membuat sebuah entity relation diagram dalam membentuk tabel entitas yang akan digunakan sebagai acuan dalam suite dalam membuat sebuah database. Nah, di sini saya membuat 9 entitas. Entitas yang pertama adalah entitas perusahaan yang dimana berisikan beberapa atribut, yaitu ID perusahaan yang bertindak sebagai primary key, kemudian perusahaan underscore nama, kemudian alamat perusahaan, kemudian email, dan telepon dari perusahaan. Kemudian entitas selanjutnya adalah karyawan, yang dimana berisikan beberapa atribut. Yang pertama ada ID dari karyawan, kemudian ada ID perusahaan yang bertindak sebagai forensik dari entitas perusahaan, kemudian ada nama depan, nama belakang, email, alamat, serta nomor telepon. Di sini ID karyawan bertindak sebagai permisi yang merupakan pembeda daripada atribut yang lain. Selanjutnya ada entitas kendaraan perusahaan yang mana berisikan beberapa atribut kembali, yaitu nomor kendaraan yang bertindak sebagai pemiliki, kemudian ada ID perusahaan yang bertindak sebagai forensik dari entitas perusahaan, kemudian ada jenis kendaraan, kemudian ada jumlah kendaraan, dan yang terakhir ada status kendaraan. Status kendaraan di sini bisa layak atau tidak layak. Kemudian di sini ada entitas departemen yang berisikan dua atribut. Yang pertama ada kode departemen yang bertindak sebagai primary key, kemudian ada nama dari departemen. Nah, di sini saya membaginya menjadi dua, yaitu ada departemen pengiriman dan juga departemen accounting. Nah, di sini untuk departemen pengiriman ada beberapa atribut juga. Yang pertama ada ID dari departemen pengiriman yang bertindak sebagai primary key, kemudian ada ID karyawan yang merupakan forensik dari entitas perusahaan, kemudian ada nomor kendaraan yang bertindak sebagai forensik kedua dari entitas kendaraan perusahaan, kemudian ada nama dari anggota departemen pengiriman, kemudian ada jabatannya, kemudian ada email, dan yang terakhir adalah nomor telepon. Kemudian untuk departemen accounting sama seperti departemen pengiriman, ada ID dari departemen accounting yang bertindak sebagai primary key, kemudian ada ID karyawan yang merupakan forensik dari karyawan, kemudian ada nama, kemudian ada jabatan, ada email, dan yang terakhir adalah nomor telepon. Kemudian untuk di departemen pengiriman ini juga ada entitas pengiriman barang, yang mana juga berisi beberapa atribut. Yang pertama ada ID pengiriman yang bertindak sebagai primary key, kemudian ada ID departemen pengiriman yang merupakan forensik dari entitas departemen pengiriman, kemudian ada jenis barang, jumlah barang, alamat,
tanggal pengiriman, dan juga tanggal sampai. Selanjutnya, beralih dari departemen pengiriman, sekarang untuk departemen accounting, di sini juga ada entitas selanjutnya, yaitu ada pemasukan dan pengeluaran. Untuk yang di pemasukan sendiri ada beberapa atribut juga. Yang pertama ada ID pengeluaran yang bertindak sebagai primary key. Kemudian ada ID karyawan yang merupakan foreign key dari entitas karyawan. Kemudian ada tanggal masuk, ada jam masuk juga, dan ada jumlah masuk. Kemudian untuk yang di entitas pengeluaran juga ada atribut ID pengeluaran yang bertindak sebagai primary key. Kemudian ada ID karyawan yang merupakan foreign key dari entitas karyawan. Kemudian ada tanggal keluar, ada jam keluar, dan jumlah keluar. Nah, nanti jumlah masuk dan jumlah keluar ini menjadi total. Kemudian di sini untuk relasi dari perusahaan dan karyawan itu adalah memiliki, yang mana pada suatu perusahaan setidaknya minimal ada satu karyawan dan maksimal ada banyak karyawan seperti itu. Kemudian untuk karyawan sendiri eh, minimal ada di satu perusahaan dan juga maksimalnya juga ada di satu perusahaan. Kemudian beralih, nah di sini dalam satu perusahaan minimal itu ada satu kendaraan perusahaan dan maksimal ada banyak kendaraan perusahaan yang dimiliki. Begitu juga sebaliknya untuk kendaraan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan minimal setidaknya ada satu, kemudian maksimalnya tidak terbatas karena dalam satu perusahaan itu bisa memiliki banyak kendaraan. Kemudian berlanjut uh, relasi dari perusahaan dan juga departemen sama yaitu memiliki, kemudian uh, dalam suatu perusahaan setidaknya minimal ada satu departemen dan juga maksimalnya ada banyak departemen. Dan kebalikannya, jika dalam satu departemen ini hanya ada satu dalam suatu perusahaan dan maksimal juga hanya ada satu. Kemudian berlanjut di sini relasi dari departemen dan juga antara departemen pengiriman dan juga departemen accounting adalah terdiri, yang mana dalam satu departemen di sini hanya memiliki minimal satu departemen pengiriman dan maksimal juga hanya satu. Begitu pula sebaliknya dalam departemen pengiriman ini hanya ada satu departemen dalam departemen ini dan juga maksimal hanya ada satu. Begitu pula untuk departemen accounting sama juga. Nah, kemudian berlanjut lagi, relasi antara departemen pengiriman dan juga pengiriman barang adalah melakukan, di mana departemen pengiriman ini minimal melakukan pengiriman barang bisa 0. Jadi dalam departemen pengiriman ini bisa saja tidak melakukan pengiriman barang dan untuk maksimalnya tidak terhingga, jadi banyak dalam departemen pengiriman ini bisa melakukan pengiriman barang yang cukup banyak. Kemudian untuk pengiriman barang sendiri dapat dilakukan hanya minimal satu dari departemen pengiriman. Jadi hanya bisa dilakukan oleh setidaknya satu dan juga maksimal hanya bisa dilakukan oleh satu pegawai departemen pengiriman. Dan selanjutnya adalah uh, relasi antara departemen accounting dan juga pemasukan. Nah, di sini relasinya adalah merekap. Jadi dalam departemen accounting ini minimal bisa melakukan rekapan pemasukan itu sebanyak 0 kali atau tidak melakukan rekapan pemasukan gitu. Jadi biasa saja tidak ada pemasukan yang bisa direkap oleh departemen accounting.
Untuk maksimalnya pemasukan ini bisa direkap eh, dalam jumlah banyak oleh Departemen Accounting. Sebaliknya, untuk entitas pemasukan ini setidaknya direkap minimal oleh satu Departemen Accounting dan juga maksimalnya hanya bisa dilakukan oleh satu pegawai Departemen Accounting. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah relasi antara Departemen Accounting dan juga pengeluaran sama seperti pemasukan yaitu mereka. Dan di sini untuk Departemen Accounting eh, minimal melakukan rekapan pengeluaran itu sebanyak 0 kali. Jadi bisa saja Departemen Accounting tidak melakukan rekap pengeluaran. Kemudian untuk maksimalnya Departemen Accounting bisa merekap pengeluaran dengan jumlah yang banyak. Untuk sebaliknya, pada pengeluaran ini setidaknya direkap minimal 1 kali, minimal satu oleh Departemen Accounting dan juga maksimalnya satu. Jadi hanya bisa direkap oleh satu Departemen Accounting saja. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.